Halo semuanya, terima kasih sudah kembali lagi ke channel Fuyongko. Kali ini kita akan membahas lagi ya suatu topik yang menarik, yaitu tentang menilai berkat atau kutuk. Di dalam kehidupan kita seringkali ya, kita ada peristiwa-peristiwa yang kita anggap, wah ini adalah suatu berkat. Tapi ada peristiwa-peristiwa lain yang kita anggap sebagai, wah ini adalah suatu kutuk atau sesuatu yang kurang baik ya. Nah, saya ingin memberikan satu cerita ya yang berhubungan dengan ini. Ceritanya mungkin udah ada yang pernah dengar, mungkin ada yang belum, tapi kita simak aja ceritanya karena ini akan mengandung suatu firman Tuhan yang sangat bagus buat kita semua. Nah, ceritanya itu adalah tentang seseorang petani yang memiliki burung elang. Burung elang ini sangat bagus sekali. Dan kalau dijual harganya bisa mahal sebenarnya. Nah, banyak orang yang bilang, ih burung elang itu sangat bagus banget. Seharusnya kamu jual tuh ke raja, karena raja akan menghargai dengan harga yang sangat mahal. Kamu nggak usah capek-capek jadi petani lagi. Tapi si petani itu menolak. Ah, bagus atau jelek saya nggak mau menilainya. Saya hanya ingin beranggapan bahwa saya punya seekor burung elang. Wah, orang-orang menganggap, ih dia bodoh sekali, tidak mau menjual burung elang itu ke raja, dia bodoh sekali. Dan anggapan bahwa petani ini bodoh itu sampai atau meledak saat burung elang petani itu tiba-tiba tidak ada lagi di kandangnya. Orang-orang bilang ke dia, mengolok-olok, wah andaikan dulu kamu jual burung elang itu, kamu sudah kaya pasti. Sekarang lihat, ini adalah suatu kutukan. Kutukan buat kamu. Karena kamu terlalu bodoh. Kamu menyimpan binatang ini terus, tidak mau dijual. Nah, sekarang kamu nggak punya apa-apa kan? Burung elangnya kabur. Dia udah pergi entah kemana. Petani itu lalu bilang ke orang-orang, ah, kalian jangan menilai dulu, ini sebuah kutukan. Yang saya tahu, burung elang itu tidak ada di kandangnya. Sudah, itu saja. Nah, lalu beberapa hari kemudian, terjadi suatu berita yang mengagetkan. Ternyata burung elang si petani itu kembali ke kandangnya, tapi tidak sendiri. Dia kembali berserta 12 burung elang lainnya. Wah, penduduk desa yang dulu mengolok-olok dia, mereka mulai sadar. Mereka bilang, wah ternyata kamu orang yang sangat beruntung ya. Kamu ini penuh berkat, diberkati oleh Tuhan. Sehingga sekarang burung elang kamu tidak hanya satu, tetapi bertambah lagi 12 ekor. Ini betul-betul berkat dari Tuhan. Wah, tapi si petani itu bilang, enggak, saya tidak menganggap ini suatu berkat atau suatu kutuk. Yang saya tahu, burung elang ini adalah sudah bertambah. Tapi kita nggak tahu kan masa depannya akan bagaimana. Dan benar, teman-teman semuanya. Ternyata suatu hari, anak si petani ini mengajak burung elang itu untuk bermain. Burung elang yang banyak itu dilatih untuk bermain, dijinakkan. Saking asiknya anak itu bermain, dia nggak melihat bahwa di depannya ada sebuah lubang yang besar. Akhirnya anak itu jatuh ke dalam lubang dan kakinya patah dua-duanya. Wah, penduduk lalu datang kembali setelah mendengar berita itu. Mereka mengatakan, waduh, ternyata kamu betul ya, waktu kamu bilang ini suatu berkat, ternyata ini bukan berkat, berarti ini adalah sebuah kutukan. Lihat, sekarang anak kamu satu-satunya laki-laki, kakinya patah dua-duanya. Ini karena burung elang yang kamu pelihara itu kan, yang 13 ekor itu. Nah, tapi petani itu lalu bilang, oh teman-teman, jangan menilai dulu ini berkat atau kutuk, karena kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan beberapa minggu kemudian terjadi sebuah perang yang besar-besaran antara kerajaan tempat desa itu berada dengan kerajaan lainnya. Akhirnya seluruh anak laki-laki yang masih sehat semua dibawa untuk ikut berperang. Dan tentunya anak si petani ini yang kakinya patah, dia tidak dibawa untuk ikut berperang. Lalu orang-orang kembali lagi ke si petani itu, wah kamu betul-betul beruntung ya. Anak kamu, karena kecelakaan itu anak kamu nggak usah ikut perang. Sementara anak-anak kami, mungkin mereka sudah mati di medan perang. Anak kamu sekarang dia bisa di rumah, bisa hidup dengan tenang. Ah, petani itu lalu bilang, ah nggak juga lah. Kita kan nggak tahu nanti ke depannya akan seperti apa, dia bilang. Nah itu teman-teman ceritanya, tadi dibilang si petani nggak mau menilai. Buru-buru ini berkat atau ini kutuk. Nah demikian juga dengan kita ya. Mungkin ketika kita mendapat suatu rezeki, kita nggak boleh langsung sombong. Kita menganggap, wah ini suatu hal yang bagus banget buat kita. Kita pamer-pamerkan ke orang, kita sombong-sombongkan. Kita tidak boleh seperti itu, tapi bijaksanalah ketika kita mendapatkan suatu berkat. Begitu juga ketika ada kejadian yang nggak enak. Jangan langsung menilai, wah ini hukuman Tuhan, ini sesuatu kutukan dan sebagainya. Karena kita tidak tahu kan rencana Tuhan itu seperti apa nanti ke depannya. Kita sebagai manusia, janganlah terlalu cepat menilai. Tetapi kita lebih baik berhikmat dan berdoa. Ketika ada berkat, yang kita anggap berkat, ya kita bersyukur, Tuhan sudah memberikan, tapi kita juga minta hikmat agar berkat itu bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika ada sesuatu yang nggak bagus juga, jangan langsung buru-buru kita merasa sedih atau merasa down, karena kan kita nggak tahu rencana Tuhan berikutnya apa.
Dan sebagai penutup, ini ada satu ayat yang baik yang akan saya bacakan untuk teman-teman sekalian. Ayatnya dari Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi dibilang, rencana Tuhan itu sungguh besar, mungkin kita tidak paham kira-kira tingginya itu seberapa, tetapi yang jelas, yang kita tahu, kita harus terus memuliakan Tuhan, entah kita mendapatkan sesuatu yang kita nilai sebagai berkat, atau sesuatu yang mungkin kita nilai ini kurang nyaman bagi kita. Semoga apa yang ada hari ini, ilustrasi ini bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.